Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan kegiatan saya. Kegiatan kali ini saya akan membuat pakan fermentasi jerami yang bernutrisi. Jadi jerami yang hanya memiliki serat kasar yang tinggi dan rendah protein dan nutrisi-nutrisi yang lain, maka akan kami buat menjadi pakan yang nutrisinya lebih dari jerami pada asalnya, pada mulanya ya, jerami segar. Untuk jerami yang saya gunakan adalah jerami yang segar, belum dikeringkan. Ini baru diangin-anginkan, tetapi tidak sampai benar-benar kering. Nah, ini seperti ini. Jadi kita baru panen kebetulan, dan jeraminya kita giling dan kita manfaatkan untuk pakan ternak. Dan ini biayanya sangat murah sekali, karena di tempat kami jerami ini tidak dimanfaatkan. Banyak yang tidak memanfaatkan jerami, jadi tergolong sangat banyak dan tidak dimanfaatkan. Nah, untuk kali ini saya akan memanfaatkan jerami yang notabene itu nutrisinya lebih rendah dari rumput, maka kita akan olah menjadi pakan yang nutrisinya nanti akan menjadi cukup bagus. Untuk lebih bagusnya, jerami-jerami ini harus kita chopper ya, biar nanti pada saat mengunyah ternak itu tidak terlalu kesulitan dan mudah dicerna oleh hewan ternak kita. Nah, pada kali ini nanti jerami-jerami ini setelah dichopper akan kita buat menjadi jerami fermentasi. Untuk kenapa harus fermentasi? Karena dengan fermentasi jerami-jerami ini akan meningkat kandungan nutrisinya, dan nanti juga akan kita tambahkan bahan-bahan lain untuk menguatkan kandungan-kandungan nutrisi jerami yang tergolong rendah, misal kayak protein, ada karbohidrat dan lain-lain ya, ada vitamin dan mineral. Jadi nanti kita campurkan di fermentasi. Oke, ikuti terus cara-caranya, biar siapa tahu ya teman-teman yang belum pernah membuat fermentasi jerami, kita belajar bersama. Oke, sambil menunggu proses pencoperan dan menunggu langkah-langkah selanjutnya. Apabila teman-teman ada yang memiliki tips lebih bagus, maka silahkan kasih kami masukan di kolom komentar. Sebagai informasi, jerami yang akan kita proses
Ini sekitar 1,5 ton. Ini nanti kemungkinan menjadi bahan fermentasi sekitar 12 drum, 12 tong warna biru ini.
pertama kita sudah menggiling jerami. Ini kering ya, tapi masih hijau karena baru metik. Bahan yang kedua ada dedak. Yang ketiga karena untuk meningkatkan sumber protein, ini ada konsentrat. Kemudian ada E4 sama molase. Dan konsentrat itu sendiri memiliki banyak kandungan nutrisi ya. Ada vitamin dan mineral juga sudah termasuk di dalamnya. Tahap pertama kita rata-ratakan dulu jerami yang sudah dicoper. Kemudian kita siapkan bahan lain, ketebalan kurang lebih 20 cm, dan kita taburkan dedak dulu. Taburkan dedak hingga merata. Dedak ini selain untuk mengurangi kelembaban jerami, ini juga kaya akan nutrisi. Jadi memiliki protein yang cukup bagus. Kemudian juga ada karbohidrat. Karena jerami ini lebih dominan ke serat kasar ya. Jadi untuk kandungan nutrisi yang lain ini tergolong rendah. Yang kedua, kita taburkan konsentrat ya. Konsentrat ini bahannya sudah komplit dan sangat bergizi. Jadi ini sebagai bahan tambahan untuk melengkapi kandungan nutrisi yang ada di jerami dan tidak ada di ataupun rendah di dedak. Kita taburkan lagi sampai dirasa cukup ya, antara perpaduan dedak, konsentrat. Kalau untuk konsentratnya ini cenderung lebih sedikit ya, takarannya saya memakai kira-kira 20% konsentrat dan 70% dedak. Untuk tahap selanjutnya, setelah sudah tersebar merata, kita semprotkan molase dan E4. Ini sudah dicampur perbandingan 50/50. Jadi kita semprotkan pakai sprayer biar merata. Untuk E4 dan molase ini dilarutkan di dalam air ya, karena molase itu sangat kental, jadi sangat sulit untuk disemprotkan apabila tidak dicampur air. Dan memang penggunaan E4 juga harus diaplikasikan dicampur dengan air. Setelah E4 dan molase sudah selesai disemprot, sudah merata, kita aduk, kita balik bagian bawah, dibalik agar di atas.
dan dedak konsentrat juga tercampur ke jerami yang ada di bawah. Ini butuh ketelatenan karena ini sangat lama ya mencampurnya. Semakin tercampur, benar-benar tercampur itu semakin baik. Lagi. Ya, langkah selanjutnya kita siapkan wadah untuk fermentasi. Rekomendasi yang paling baik itu pakai drum ya. Pakai drum. Ditutup rapat nanti dan diklem. Setelah siap, kita masukkan bahan-bahan yang sudah tercampur dan pastikan ketika memasukkan itu harus padat ya. Jadi kita injak-injak untuk memadatkan jerami. Semakin minim udara yang ada di dalam tong ini, hasilnya akan semakin bagus karena proses fermentasi yang baik yang berhasil itu tidak terkena oksigen ya, jadi kedap udara. Kepadatan dan kerapatan wadah itu sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pembuatan fermentasi jerami. Nah, kita cek apabila ada yang terasa masih kurang basah atau kurang terkena E4, kita semprot lagi karena mungkin ketika tadi pada saat penyemprotan kurang merata. Itu akan terasa ya, tercium baunya ketika jerami ini sudah tersemprot molase dan E4 atau belum. Setiap sap kita injak, kita padatkan agar benar-benar padat. Dan kita terus lakukan berulang sampai terisi penuh. Setelah terisi penuh baru ditutup ya. Dan kemudian lakukan berulang sampai bahan habis. Catatan untuk bahan yang sisa apabila tidak penuh satu tong atau satu drum, lebih baik jangan dimasukkan ya, karena ketika nanti ditutup di dalamnya ada rongga udara dan itu akan mengakibatkan kegagalan. Lebih baik kalau sisa
mending dikasih makan langsung ke ternak. Baik teman-teman, ini sudah jadi. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.